Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham untuk besok tanggal 4 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti berlanjut ke bagian kedua ya, 8 saham yang lainnya. Linknya dari video deskripsi di bawah ini. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham TLKM atau Telkom ya. Jadi sebenarnya saham Telkom ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya, minggu lalu ya. Bahwasanya saya sudah sebutkan trading range-nya ya, garis-garisnya di sini 4.200, 4.300, 4.500. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 4.300, target berikutnya adalah 4.500. Dan saya sudah sebutkan juga kalau mau tambah lagi atau average up naik ke atas 4.500 boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi pada bahwasanya hari ini dia sempat naik sampai 4590. Jadi kalau sudah tambah kok ternyata turun lagi Pak Sunar ya, menurut saya sih wajar aja. Jadi pasang aja trading stop atau stop loss sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Jadi di sini saya hanya bantu garis-garisnya ya, support resistance terdekatnya untuk acuannya. Jadi yang sering ikutin saya harusnya sudah lumayan jelas lah mengenai Telkom ya. Bahasanya dia sebelumnya ya. Jadi jangan salah paham, yang barusan kenal channel saham profit bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Sebelumnya sudah saya sebutkan juga area buy on weakness untuk Telkom ya di sini ya. Jadi saya gambarkan memang sebelumnya di sini ya turun kemudian berhasil naik, nggak lama lagi turun lagi ya, kemudian naik lagi. Saya sudah sebutkan ya, kita jangan terlalu kaku. Kalau sebelumnya dia turun breakdown ke bawah kemudian berhasil rebound, ternyata gagal terus kemudian turun lagi rebound lagi, belum tentu kali ini gagal seperti itu ya. Jadi fokusnya kepada garis-garis yang sudah saya berikan di sini, naik ke atas 4.000 buy, naik ke atas 4.200, mau tambah lagi average up silakan ya. Nah berikutnya posisinya sekarang, kalau yang sudah punya tinggal pasang aja trading stopnya atau stop lossnya seperti itu ya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, sebenarnya buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Ini kan resistennya 4.500, jadi jangan-jangan turun lagi Pak Sunar setelah kena 4.500 ya. Kalau misalnya Anda takut, Anda buy on weakness saja di area 4.300. Ini sudah saya gambarkan ya. Jadi area buy on weakness memang saya akan gambarkan ada dua ya, 4.200, 4.300 atau 4.000 yang di bawah. Artinya kalau dia turun di banyak 4.300, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau dia belum mantul atau belum rebound ya kita jangan buy dulu. Sejauh ini memang trennya masih cukup bagus ya. Dia sudah mulai menanjak ke atas ya. Ini MA20 nya harganya jauh di atas MA20 nya ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan juga service-nya di 4.200 pada 4.300 ya. Jadi testing area resistennya dia berhasil breakout ya. Jadi untuk hari Senin dan Selasa memang saya belum sempat bahas rekomendasi saham ya untuk hariannya ya, karena ada urusan atau kesibukan. Jadi yang sebelumnya ini sudah saya berikan juga ya garis-garisnya untuk Telkom ya. Mudah-mudahan aja yang nyimak sebelumnya ya sudah buy ya, seperti itu ya. Kalau misalnya dia breakout lagi naik ke atasnya 4590, kita mau tambah lagi average up atau yang mau buy high sell higher silakan ya. Naik ke atas 4650 tambah lagi target price berikutnya untuk Telkom di 4840 ya. Jadi dia sedang dalam perjalanan ke atas, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk BBCA. Jadi BBCA juga yang sering ikutin saya sudah saya sebutkan sebelumnya ya, 7175 ke atas. Kalau sudah berhasil tembus ke atas kita boleh buy. Nah, memang sebelumnya di sini seringkali sudah naik pas benar, ternyata gagal lagi, naik gagal lagi. Terakhir ketiga kalinya barusan dia berhasil ya. Memang kalau bicara mengenai trading ya seperti itu ya. Kadang dia sudah berhasil naik ke atas, ternyata gagal lagi ya. Jadi satu kali, dua kali gagal, ketiga kalinya belum tentu gagal ya, seperti itu ya. Jadi ini stop lossnya sudah saya berikan juga 7.000 ya untuk yang nyoba lagi kedua kalinya. Jadi kalau 7175 ke atas boleh buy, stop lossnya di 7.000 ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Naik ke atas 7350 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Naik ke atas 7.500 kalau mau buy silakan ya. Memang di sini kalau kita perhatikan ini resisten 7.600 cukup kuat ya, karena sebelumnya dia naik gagal, ini naik satu hari aja kemudian dia gagal ya. Tapi kita jangan terlalu kaku. Kalau misalnya Anda mau buy, buy-nya boleh aja tapi bertahap aja ya. Kalau misalnya Anda takut Pak Sunar jangan-jangan nanti turun lagi pullback ya, kita tunggu aja buy weakness lagi di area 7350 atau 7175 ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di area 7350, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 7350 ya, kita barusan buy. Jadi buy on weakness itu bukan turun langsung buy, enggak ya. Kalau turun langsung buy itu bukan buy on weakness namanya. Itu namanya tangkap pisau jatuh ya. Jadi kita tunggu aja kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh,
banyak bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Sejauh ini memang cukup bagus ya, resisten 7750 berikutnya. Ya kalau misalnya mau tunggu ya silakan tunggu buy weakness, atau buy sekarang boleh naik ke atas 7750 mau tambah lagi silakan ya. Target price berikutnya dia akan menguji 7950 dan 8250. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini lumayan enak ya, jadi bisa untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya, dan juga average up ya kalau dia berhasil breakout ke atas. Kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk buka ya, jadi Bukalapak ini sudah saya infokan di grup kecil saya ya, waktu itu saya belinya di 300 ya, jadi sudah saya sharekan di grup kecil saya. Kenapa saya belinya 300? Karena saya lihat sih MA20 nya sudah mulai ke atas arahnya ya, sudah mulai ke atas, kemudian harganya masih di atasnya MA20 nya, dan di sini memang saya melihatnya dia kalau nggak lama lagi dia bisa breakout ke atas 312 ya. Jadi istilahnya saya masih spekulasi buy ya waktu itu ya 300 ya. Saya buynya bertahap kok ya, jadi saya buynya belum banyak-banyak. Untuk buka saya belum tambah lagi ya, mungkin rencananya besok kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 328 saya mau tambah lagi atau average up. Naik ke atas 344 untuk buka boleh tambah lagi, target price berikutnya di 394. Yang belum punya kalau mau buy boleh aja, buynya bertahap aja ya, naik ke atas 344 kita tambah lagi atau average up. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 312 atau pakai acuan low yang di sini ya, swing low yang 296 ya, tanggal 2 Agustus 2022 untuk buka ya. Yang mudah-mudahan aja lancar. Di sini kalau kita lihat volumenya dia mulai naik ya. Tapi kita saya hanya menginfokan volumenya naik, itu kita lihat juga price actionnya ya. Jadi volume itu dia mendukung price actionnya, jadi jangan kebalik ya, seperti itu lihatnya ya. Jadi jangan buy karena gara-gara volumenya naik, enggak ya. Jadi kalau price actionnya dia sudah breakout dari resistennya 312, ini diambil dari mana Pak Sunar? 312 dari swing high sebelumnya di sini ya. Ini di tanggal 2 Juni ya kurang lebih ya. Di sini ada swing low-nya juga ya, di sini ada swing low-nya. Jadi saya tariknya kurang lebihnya seperti itu ya, nggak bisa pas persis ya. Kalau kita mau pas persis ya, kalau trend banget ya, nanti jadinya tarik garisnya banyak. Di sini kan swing high-nya 298, ini 312, ini swing high-nya di 324, di sini swing low-nya di 326, di sini swing low-nya di 314 ya. Jadi saya tariknya kurang lebih lah, saya acuan yang di sini ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 344 kita tambah lagi atau average up, kurang lebih seperti itu ya untuk buka ya. Banyak bertahap aja. Apakah ketinggalan Pak Sunar? Enggak juga sih, dia memang cenderung lesu di bawah ya. Jadi banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut juga ya. Kalau naik boleh tambah lagi atau average up, kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk UNTR, ini target price 33375 sudah tercapai ya, dia breakout dari resistennya ya. Jadi yang ikutin saya harusnya sih kalau mau tambah lagi sudah tambah lagi atau average up. Kalau misalnya wah Pak Sunar saya sudah take profit, ya nggak apa-apa. Kalau sudah take profit jual ya, Anda boleh buyback di area buy all weakness di area yang saya kotak ini sini ya, 31875 atau maksimum di bawah 33.300 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 30.300, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas kita barusan buy ya. Jangan kalau turun langsung buy, enggak ya. Karena kalau kita turun pada 30.300 langsung buy, ada kemungkinan dia testing lagi area support berikutnya di 27.700 ya. Ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu agresif juga kalau dia turun ya. Kita tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Memang sebelumnya kalau kita lihat, oh Pak Sunar ini kan gagal Pak Sunar. Kalau kita lihat resistennya ini sebelah sini ini ruangan kosong loh Pak Sunar, rumah hantu loh. Jangan-jangan dia nanti turun lagi besoknya. Memang potensial koreksi selalu ada. Jadi kenapa saya bilang boleh buy kalau mau buy, karena uptrendnya masih bagus ya. MA20 nya mengarah ke atas, price nya di atasnya MA20 nya, dan dia breakout higher high dari swing high sebelumnya ya. Apakah dia bakalan naik terus atau koreksi ya, kita nggak akan pernah tahu 100%. Yang penting kalau mau buy silakan buy, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya, atau kalau takut ya buy ambil saja di area 31875 dan 30.300. Nah 31875 diambil dari mana? Karena ada sering kali ada yang tanya ke saya, Pak Sunar garis-garisnya itu dari mana sih kok? Ada yang bilang, oh, kenapa? Saya bilang kok akurat banget gitu ya. Ya memang saya ambilnya kurang lebih dari acuan swing high sebelumnya di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini 33375 saya ambil dari swing high di sini. Jadi itu acuan terdekatnya kurang lebih seperti itu. Kalau dia berhasil naik lagi, mau tambah lagi silakan. Setiap kelipatan Rp100 atau Rp500 ya, karena dia nilainya kan jauh di atas 10.000 ya. Jadi setiap kelipatan Rp100 kalau terlalu dekat ya
setiap kelipatan Rp500 tambah lagi atau average up. Target berikutnya 35.000. Nah, apakah masih bisa naik lagi Pak Sunar? Apakah nggak ketinggian? Kalau kita bicara mengenai ketinggian ya, ini di masa kejayaannya dulu dia sampai 40.500. Dan saya lupa ya, apakah waktu itu dia sudah punya anak perusahaan tambang batubara atau enggaknya. Waktu tahun 2017 saya nggak ingat ya, tapi yang penting di sini di masa kejayaannya dulu ya, dia hanya maksimum sebelumnya di 40.500. Jadi ini prosesnya masih ke atas. Kalau kita gambarkan dari rounding bottom ini, target price-nya masih memungkinkan ya. Ini kurang lebih di sekitar area swing high sebelumnya. Jadi kita jangan terlalu takut juga, wah jangan-jangan ketinggian Pak Sunar. Ya memang di sini testing resisten ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya sudah buy turun lagi, wah Pak Sunar berarti salah dong, nyangkut gara-gara Pak Sunar. Enggak juga sih ya, karena saya prinsipnya kepada trennya ya. Kalau uptrendnya masih bagus ya, kecenderungan masih bisa naik lagi ya. Nah kalau misalnya takut ya tunggu aja area buying price kalau dia pullback. Kalau di 33.300 apakah mungkin dikasih Pak Sunar? Ya mungkin aja dikasih ya. Jadi kalau misalnya nggak keburu-buru ya tunggu aja di 30.300 atau paling nggak 31.875. Kurang lebih seperti itu saran saya untuk UNTR. Berikutnya untuk Adaro. Nah ini area buy on weakness untuk Adaro sudah saya sebutkan 3.200. Jadi kalau yang mau buy sebelumnya ketinggalan, kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas silahkan buy ya. Target price berikutnya resistennya di 3.400. Kalau dia naik lagi boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3.750. Memang di sini ya 3.750 sebelumnya nggak sampai Pak Sunar, hanya sampai 3.710. Tapi belum tentu ya, belum tentu kali ini dia nggak sampai juga ya. Jadi mudah-mudahan dia berhasil naik. Kalau dia naik lagi ke atas 3.750, yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan, atau mau tambah lagi silakan. Target price-nya masih bisa ke 4.200 ya untuk Adaro ya. Jadi kalau saran saya sih kalau misalnya takut ya baiknya bertahap aja, atau kalau misalnya masih wah Pak Sunar santai aja saya tunggu di bawah ya, tunggu aja di 3.000 ya, atau maksimum di 2.800 ya, jangan di 2.600 ya, terlalu jauh ya, 2.800 saja. Memang sebelumnya di sini 2.800 dia berhasil naik terus turun lagi Pak Sunar, kemudian naik nggak lama lagi turun lagi. Apakah ini berarti bisa tetap dijadikan acuannya? Tetap bisa ya. Jadi kalau sebelumnya naik turun gagal ya kita ikutin aja sebenarnya seperti itu ya. Kalau dia turun lagi ya pakai acuan stop lossnya di 2.600 ya, seperti itu ya. Jangan 2.800 ke atas buy terus kemudian stop lossnya kalau turun bayar 2.800 jual ya, enggak ya. Kadang-kadang memang kalau kita lihat tembus area supportnya dia berhasil breakout lagi, kadang-kadang memang bisa testing kembali lagi ya, seperti itu ya. Jadi market itu nggak bisa diatur oleh gambaran analisa teknikal ya, jadi jangan terbalik ya. Kadang-kadang kalau misalnya secara analisa teknikalnya bagus, tiba-tiba saya beli turun Pak Sunar, berarti salah dong analisanya. Belum tentu ya, karena kita nggak bisa ngatur market dengan analisa teknikal, nggak bisa ya. Jadi jangan terlalu putus asa ya, atau istilahnya give up ya, enggak ya. Jadi yang penting tetap sabar, fokus, disiplin, itu saran saya. Sejauh ini masih cukup menarik ya untuk Adaro ya, Pak Minus belajar baiknya bertahap aja, tapi kalau turun jangan di average down ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya, itu saran saya. Apakah masih bisa naik lagi sejauh dia di atasnya 2.800? Menurut saya sih masih cukup bagus, maksimum 2.600 lah koreksinya ya. Jadi kalau turun di bawah 2.600 saran saya sih jual dulu semuanya, walaupun Anda tipe investor jual dulu, karena kalau dia turun di bawah 2.600 itu turunnya bisa lumayan dalam ya, dia bisa testing lagi sekitar 2.100 sampai dengan 2.200. Walaupun ada yang bilang Pak Sunar energi batubara kan masih dibutuhkan, iya memang benar ya, apalagi nanti musim dingin Eropa mungkin dia masih perlu batubara ya. Tapi kita juga tetap fokusnya di pergerakan harga sahamnya, kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya Friend, masih sentimen akuisisi Alibaba. Hari ini saya buy di 100, tapi untuk Friend saya buynya nggak terlalu banyak karena dia fluktuasinya tinggi ya. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, ini dia opennya di 100, hanya di 100. Sebelumnya dia ini kalau kita lihat close-nya di 83 ya, loncat ya. Jadi kita harus hati-hati, fluktuasinya tinggi, volumenya seringkali kadang-kadang hilang ya. Jadi jangan kaget ya. Tim sini tiba-tiba volumenya naik tinggi, besoknya hilang ya. Ini kalau kita lihat ya. Ya memang seperti itu ciri khasnya. Kalau misalnya Anda takut, baiknya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya, disesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Kalau misalnya Anda nggak berani ya, saran saya tunggu area buy on weakness-nya di 92. Artinya kalau dia koreksi di bawah 92 berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Atau pakai acuan 97 ya. 97 ini saya ambil dari swing saya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia turun di bawah 97, kalau berhasil rebound atau mantul ke atas, kita boleh buy. Nah, besok yang belum punya apakah boleh buy Pak Sunar? Pagi-pagi boleh ya. Target berikutnya di 117.
Tapi apakah nanti bakalan turun lagi Pak Sunar? Kadang-kadang kalau dia sudah naik lagi breakout, dia bisa turun lagi. Kemungkinan selalu ada ya. Makanya saya bilang di sini tetap fokusnya di garis-garis yang sudah saya bantu di sini ya. Kalau mau ngikutin ya, pasang aja stop lossnya di 92 dan 88 ya. Memang agak jauh ya. Seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 105, mau tambah lagi atau freeze up yang belum punya, silakan pakai price berikutnya di 117. Ya kurang lebih seperti itu. Fluktuasinya memang tinggi ya. Oke, berikutnya untuk ASII. Jadi ASII di grup saya ya, di grup kecil saya sering juga mengenai ASII saya share ya. Jadi kadang-kadang memang saya jual ya. Kalau saya tahu karena memang saya fokusnya di garis yang sudah saya gambarkan ini ya. Jadi kalau 6450 dia gagal turun bawah, saya jual dulu. Kemudian dia sudah mulai rebound lagi 6325, 6350 saya buyback kembali ya. Ini sudah saya sharekan juga di grup kecil saya. Hari ini dia ditutup 6600 ya. Sepertinya bagus itu Mas Sunat, tapi kalau kita perhatikan dia itu gap up ya, loncat ke atas. Jadi kemungkinan besok dibuka dia gap down ya. Sekitar 450 sampai 6475 ya mungkin aja ya seperti itu. Jadi jangan kaget. Kalau menurut saya sih apakah sudah boleh buy untuk ASII, acuannya tetap sama ya. Selama dia berada di atas 6000 masih cukup bagus. Kalau sudah punya ya pasang aja trailing stop dan stop lossnya. Mau buy on weakness, ini ada dua area yang sudah saya gambarkan ya, di atasnya 6000 ya, 6250 atau 6450. Jadi kalau dia turun buy 6450 atau 6250 ya, terserah tunggu di mana. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas ya, kalau kita lihat di sini kan 6250 kan belum ditembus ke bawah ya. Jadi kita tunggunya di atas 6450 ke atas, kita beli buy ya seperti itu ya. Target berikutnya di ini yang saya gambarkan di 6925 dan 7250, itu target price-nya. Saya nggak rubah-rubah lagi garisnya ya. Ini kurang lebih 6925 diambil dari mana Mas Sunar? Saya ambil dari area ini ya, konsolidasi resistennya di atas ini ya. Kemudian kalau mundur ke belakang 6925 ini sebenarnya sudah saya gambarkan garisnya sebelumnya. Saya ambil dari swing high-nya di sini ya. Jadi kurang lebih akurat lah, bisa dipakai acuan untuk resistennya. Perlu diingat, resisten itu bukan berarti kena resisten langsung take profit, enggak ya. Kita pasang trailing stopnya dekat dengan resistennya ya. Jadi kalau dia gagal, kita jual dulu. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi, kita mau buyback atau tambah lagi kalau sudah punya silakan ya. Kurang lebih sih strateginya seperti itu, cukup ya untuk ASII. Berikutnya untuk ESA. ESA hari ini rebound Pak Sunar. Sebenarnya untuk area buy weakness untuk ESA yang rajin nyimak video saya sebelumnya, saya sudah bahas juga ya. Jadi ini areanya saya nggak rubah-rubah garisnya. Karena kunci sukses di saham ya, kalau kita sudah gambarkan support resistennya, kalau bisa jangan terlalu digeser-geser garisnya ya. Kecuali kalau ada korporasi seperti right issue ya, seperti itu ya, atau stock split ya, kita memang harus geser gambaran garis-garisnya ya, seperti itu. Kalau kita nggak geser ya, nanti jangan-jangan nggak akurat, karena kalau ada right issue, kita lihat harga teoritisnya setelah right issue ya, kalau bedanya jauh ya biasanya kita harus geser garisnya, atau ada si korporasi stock split ya, atau juga reverse stock split seperti itu ya. Tapi kalau nggak ada, garis-garisnya tetap acuannya buy weakness-nya di 1000 atau 900. Artinya buy weakness itu kalau dia turun di bawahnya 1000, kalau dia berhasil rebound ke atas, beli kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 boleh tambah lagi, buy up boleh ya kalau sudah punya ya, atau buy back yang sebelumnya sudah jual. Nah, target berikutnya di 1200 ya, seperti itu ya. Jadi kalau sudah digambarkan trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana, trading atau investasi pun gampang ya, mudah ya. Tinggal pasang automatic ordernya. Ya sudah ya, kurang lebih seperti itu. Ini sudah bagian pertama. Ini bersambung ke bagian kedua, saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Satu hal lagi saya perlu ingatkan, grup Telegram saya namanya Saham Profit ya. Saham SAHAM Profit PROFIT ya. Jadi jangan keliru masuk grup, karena seringkali banyak banget oknum penipu yang menggunakan nama saya. Bahkan dia DM atau send message ya, direct message ya, itu menggunakan nama saya Sunar Susanto. Picture profilnya dia juga sembarangan ambil dari punya saya yang dulu ya, dibuat untuk menipu-nipu. Jadi saya itu nggak pernah terima titip dana, karena dalam bentuk apapun juga titip dana itu kalau nggak ada izin dari OJK itu adalah ilegal. Kalau ilegal adalah pelanggaran hukum, yang mana adalah sanksinya adalah hukum pidana ya, pencucian uang salah satunya. Jadi saya nggak terima titipan dana, yang menawarkan titipan dana itu pasti bukan saya. Karena ada yang ketipu share ke saya, lupa Sunar, ini dia namanya Sunar Susanto loh. Ya tapi kan Anda transfer uangnya kan
ke rekening nama orang lain. Harusnya kan kalau Anda teliti ya, kalau dia ngaku-ngakunya Sunar Susanto, ya kalau dia memang titip dana, ya harusnya transfernya ke rekeningnya Sunar Susanto dong gitu ya. Ya kan seperti itu ya, ternyata kan rekening orang lain, ya jelas-jelas menipu ya seperti itu ya. Karena ya, tapi nggak tahu ya, siapa tahu di kemudian hari ada penipu yang namanya Sunar Susanto juga, kebetulan sama namanya, ya saya nggak tahu juga ya seperti itu ya. Jadi yang penting saya nggak pernah terima titipan dana ya, itu yang penting ya. Dan kalau ada yang menawarkan titipan dana itu, Anda cek dulu apakah ada legalitasnya, apakah logik ya. Karena seringkali dia itu oknum penipu, dia menawarkan janji-janji yang muluk ya. Masa kita invest di dia, taruh titipan dana 1 juta dalam 5 hari bisa sampai kasih kembalian bonus bunganya 25% sampai 50%, ya kan nggak mungkin ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu, hanya sharing aja. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu, amin. Terima kasih banyak, sekian.